Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack ingin bercerita tentang pengalaman kualat mentertawakan kuburan. Tapi sebelum kita ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah sudi like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe supaya Mr. Zack lebih bersemangat lagi untuk membuat konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan subscribe itu juga hal yang baik ya, maka mohon di-subscribe. Dan mungkin juga ada teman-teman yang memiliki cerita horor dan ingin berbagi, dipersilahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini didapat dari kerabat dari Mr. Zack. Seperti biasa kalau kita kumpul-kumpul keluarga, pasti ada bincang-bincang yang pasti membahas tentang hal-hal horor ya. Sebut saja tokoh dalam cerita ini kita samarkan sebagai Mas Tono dan Mas Tony gitu ya. Menurut narasumber, Mas Tono dan Mas Tony adalah teman dekat dari kerabat Mr. Zack sebagai narasumber. Kejadian sekitar tahun 90-an di suatu daerah yang lebih baik kita samarkan saja ya, atau kita sebut saja suatu daerah di wilayah Jawa Tengah. Tahun 90-an Mas Tono dan Mas Tony ini sudah beranjak remaja, kira-kira usia SLTA, usia SMA gitu ya, usia SMA. Karena tahun 90-an itu eh, komunikasi maupun hiburan tidak seperti saat ini, maka banyak para remaja ini mencari hiburan dengan eh, pada umumnya itu kalau malam hari setelah selesai sholat isya atau setelah selesai belajar itu akan berkumpul di markas besar gitu ya, rumah teman sebagai base camp, kemudian akan mencari hiburan ya. Mas Tono dan Mas Tony ini bersama teman-teman yang lain ini seringnya ngecamp gitu di salah satu rumah temannya, kemudian mereka akan bermain, ada yang main gitar, ada yang main catur, main kartu. Itu semua nongkrong positif ya, tidak ada minuman keras, tidak ada judi, tidak ada hal-hal yang negatif, hanya memang hiburan-hiburan remaja gitu. Kemudian kira-kira jam 12-an malam mereka akan pulang ke rumah gitu ya. Kalau hari sekolah ya paling jam 10 pulang. Nah, pada suatu ketika Mas Tono dan Mas Tony ini nongkrong tapi di dusun sebelah. Satu desa itu kan bisa ada beberapa dusun ya. Jadi ini masih satu desa tapi beda dusun. Mas Tono, Mas Tony dan narasumber itu nongkrong di dusun sebelah. Setelah selesai bermain ya, ada main catur, main gitar, mereka pulang melewati jembatan yang di bawah jembatan itu ada sungai dan di bawah jembatan itu juga ada pemakaman umum. Ya, tahun 90 tidak banyak orang yang punya kendaraan bermotor. Jadi ini pulang bareng-bareng ya. Jadi walaupun malam karena rame-rame jadi kan tidak takut gitu ya, rame-rame. Ada Mas Tono, Mas Tony, ada narasumber, ada teman-teman yang lain lewat jalan dan memang walaupun malam karena itu jalan utama jadi ada beberapa masih ada kena lampu sorot dari kendaraan. Nah, ketika jalan kaki melewati jembatan yang di bawah ada pemakaman ini, tiba-tiba
salah satu teman ini bercerita gitu ya, bercerita tentang mitos barang siapa yang menunjuk kuburan atau makam sambil menertawainya gitu ya, menertawainya itu akan diuber atau akan dikejar-kejar oleh yang dimakamkan di situ. Itu kan apa ya, semacam kayak kepercayaan atau semacam kayak eh, tahayul gitu ya. Apalagi makam yang istilahnya orang yang meninggal karena hal-hal yang bersifat kemalangan seperti kecelakaan, ya mohon maaf seperti mungkin dibunuh dan sebagainya. Mas Tono dan Mas Tono ini nggak percaya gitu kan. Ada beberapa teman yang takut malah bilang, "Hus, jangan ngomong apa aneh-aneh kita lewat kuburan." Malah ada yang tidak percaya karena Mas Tono dan Mas Tono ini nggak percaya, malah ditantang gitu ya. Malah malah ditantang. Kalau memang berani coba tunjuk. Nah, cuman Mas Tono ini ya, Mas Tono ini beralasan nanti nunggu makam yang baru, gitu kan? Artinya makam yang baru dimakamkan. Ini kan makam lama semua. Mas Tono dan Mas Tono ini tetangga tetanggaan dengan narasumber ya, narasumber. Mereka masih saudara sepupuan dan rumahnya berdekatan dalam satu kampung yang sama. Dah singkat cerita sampai ke rumah dan mereka rutin seperti itu ya, kalau malam libur itu akan hangout nongkrong di rumah kawan untuk cari hiburan ya, hiburan positif, main gitar, ada yang main catur, main kartu, tidak ada miras, tidak ada judi, hanya sekedar having fun untuk membunuh waktu. Suatu ketika ada kabar berita yang ada berita orang yang meninggal karena kecelakaan tunggal. Ya, sebut saja yang meninggal ini siapa ya namanya ya? Misalkan namanya Mister Panjul gitu ya nama samaran. Dan ini adalah boleh dibilang eh, orang yang tidak disukai di kampung karena memang sering ugal-ugalan. Karena zaman dulu sepeda motor itu kan tidak banyak orang yang punya. Nah, Mas Panjul ini salah satu orang yang punya sepeda motor, anaknya orang atau tokoh terkenal, tokoh terpengaruh di desanya, jadi sering ugal-ugalan gitu ya. Sering apa istilahnya bahasa Jawanya blayer-blayer motor ketika di dalam kampung, ngebut dalam kampung, orang sholat dia blayer. Kemudian suatu saat eh, naik motor dan kecelakaan tunggal dan meninggal di tempat. Diduga meninggal dalam kondisi teler atau mabuk. Dimakamkan karena itu pemakaman umum untuk desa setempat, walaupun beda dusun, dimakamkan di pemakaman tersebut. Nah, setelah dimakamkan, kebetulan besoknya adalah hari libur, maka Mas Tono narasumber dan teman-teman yang lain itu nongkrong sudah janjian di base camp di dusun sebelah. Oke, singkat cerita pulang, salah satu tetangganya Mas Tono ini apa ingat ya, kamu dulu katanya kalau ada kuburan yang baru mau nunjuk terus mau nertawain, itu ada si Mas Panjul meninggal kecelakaan kemarin, coba kamu tunjuk, kamu ketawain gitu, berani nggak gitu. Ditantang kan gitu. Karena Mas Tono ini ingat janjinya dulu kan, dia kan nggak percaya, dia nunjuk gitu ya, dia nunjuk kuburan terus apa ketawa, apa istilahnya menertawakan, atau istilah bahasa Jawanya nyukurke gitu loh. Rasain deh, siapa surup-surup maghrib ngebut mabuk kecelakaan tunggal kan, rasain gitu kan. Mas Tony juga gitu kan, dia nunjuk gitu, iya wong mabuk numpak motor ya mati cok gitu, orang mabuk naik motor ya mati. Teman-teman yang lain ketawa ya, termasuk narasumber yang kerabatnya Mr. Zek. Oke, mereka pulang ya, jalan kaki pulang ke rumah masing-masing. Nah, wow alam biswab, entah betul atau kebetulan ya, Mas Tono dan Mas Tony ini kan masih kerabat, masih saudaraan, walaupun eh, beda rumah ya, karena mereka masih masih sepupuan kalau tidak salah. Ini mereka setelah bercerita ini di tongkrongan itu ceritanya sama gitu ya.
besoknya ketika mereka tidur itu seperti didatangi gitu ya, didatangi dengan Mas Panjul yang dengan kondisi yang berdarah-darah ya, yang pokoknya yang nggak enak dilihat lah ya. Bahkan kalau di rumah sendirian gitu, ketika misalkan di rumah sendirian, misalkan ketika bapak ibunya pergi ke masjid untuk sholat jamaah, Mas Tono di rumah sendiri, Mas Tony di rumah sendiri lagi makan nonton TV gitu, seperti kayak ada yang melihat gitu ya, atau memperhatikan dari sudut ruangan. Ketika dilihat gitu, nggak ada siapa-siapa. Gitu. Ketika mandi di kamar mandi misalkan sendirian, seperti ada yang memperhatikan. Ketika di dapur misalkan ngambil makanan, apalagi yang sudah gelap ya, entah malam, entah eh, surup-surup maghrib gitu, kayak ada yang apa? Kayak ada yang memperhatikan gitu ya. Di ekor mata itu kalau kalau dilirik itu seperti Mas Panjul ya, karena memang Mas Panjul kan orang yang terkenal nakal, dugalnya di kampung. Jadi dengan kondisi yang terakhir berdarah-darah dengan mungkin ada baju-baju yang sobek gitu ya. Mereka seperti itu. Nah, ketika nongkrong lagi di hari libur, Mas Tono dan Mas Tono ini cerita gitu kan, cerita. Nah, teman-teman tongkrongan termasuk kerabat Mister Jack sebagai narasumber ini enggak percaya kan, ah si dobos kabeh gitu, ini bohong semua. eh, Pokoknya bohong semua gitu kan. Mereka udah seminggu didatangi dengan apa namanya, dengan eh, kondisi berdarah-darah gitu ya. Nah, karena pulang lagi malam, nah, Mas Tono dan Mas Tony ini entah kenapa pada waktu itu malam itu seperti kompakan ya, entah janjian entah enggak, kompakan bilang begini, kalau memang berani jangan apa ya, jangan lewat mimpi atau jangan apa namanya, lewat bayangan, ngaton naik gitu apa, kalau memang berani perlihatkan dirimu, pakai bahasa Jawa soalnya. Udah gitu. Mereka pulang, teman-teman yang lain termasuk kerabat Mr. Jack sebagai narasumber ini ketawa, ketawa ini cah ngantuk, ini cah dobos gitu ya, anak ngantuk, anak pembohong ini ya. Setelah pulang ke ke rumah masing-masing, nah ini yang kemudian menjadi heboh karena ketika mereka berdua tidur, karena kan ini masih tetanggaan ya, narasumber teman-teman yang lain yang Mas Tona Mas Tony yang nongkrong itu kan masih masih satu lingkungan apa, kampung yang sama ya. Itu tiba-tiba di tempatnya masing-masing di waktu yang bersamaan, Mas Tono dan Mas Tony ini apa ya, bahasa Jawanya girap-girap gitu kan, teriak-teriak ketakutan, teriak-teriak ketakutan sampai sampai teriak-teriak sampai membuat heboh tetangga kanan kiri gitu ya. Sampai ada orang yang ronda dan segala macam itu datang, dikira ada peristiwa apa gitu ya, ada peristiwa, mohon maaf, ada pencurian atau perampokan atau apa, karena memang mereka teriak-teriak. Laki-laki dewasa, laki-laki remaja gitu, kira-kira SMA atau SDM, lari-lari keluar rumah sambil ketakutan gitu ya. Dihentikan oleh warga, oleh orang ronda gitu, mukanya pucat basah kuyup dengan apa, dengan keringat gitu. Di Karena sudah banyak warga datang termasuk orang ronda dan warga tetangga kanan kiri, mereka menjadi tenang ya. Terus setelah ditanya oleh tokoh warga ya, ada Pak RT, ada tokoh warga termasuk Pak Mudin atau orang ahli agama di kampung, ditanya, dua-duanya menjawab yang sama. Pada malam itu didatangi tidak hanya dari ekor mata ya. Kan biasanya hanya seperti dilihatin ya. Kalau kita ngelirik di ekor mata tuh kayak kelihatan ini apa, mewujud gitu dengan kondisi yang berdarah-darah dan dengan eh, muka yang nggak enak, yang hancur lebur gitu. Baju sobek sana sini gitu. Pak ahli agama ini atau Pak Mudin ini bertanya ya, apa kamu main jelangkung gitu. Mereka semua sumpah buatan, Mbah, kita nggak main jelangkung karena rame, banyak teman-teman dari Mas Tono dan Mas Tony termasuk narasumber menjelaskan bahwa kita memang tidak main jelangkung, tapi memang eh, ada kepercayaan kalau nunjuk kuburan terus mentertawakan ya, nyukurke bahasa Jawanya ya, itu akan didatangi gitu kan. Ini Mas Tony dan Mas Tono nggak percaya dan
melakukan hal itu gitu ya. Banyak orang yang menyalahkan, banyak juga yang eh, ya menyalahkan lah kayak gitu kok di hal-hal nggak benar kok diturut atau dilakukan. Oke, singkat cerita oleh tokoh kampung itu yang tokoh ahli agama atau Mbah Mudin dibacakan surat-surat ya, merapal sesuatu yang narasumber sendiri tidak tahu, kemudian ditiupkan ke air putih, dicampur dengan sedikit garam, diminta untuk diminum dan diusapkan ke muka untuk wudhu gitu ya, untuk wudhu. Kemudian ya boleh dibilang Mas Tono dan Mas Tony malam itu dapat kuliah gratis ya dari Mbah Mudin ya, berarti kurang lebih bahwa yang mendatangi itu wa alam bisawab bukan arwah dari Mas Panjul, karena mungkin Mas Panjul sudah di alam sana sudah boleh dibilang menghadapi atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini bisa jadi jin atau makhluk halus yang menyerupai, yang tujuannya untuk menyesatkan atau menyimpangkan kepercayaan orang yang beriman kepada Allah gitu ya. Kalau orang diganggu kan nanti orang ujung-ujungnya akan misalnya akan pasang sajen atau akan melakukan hal-hal yang bisa jadi keluar dari rel ajaran akidah misalkan Islam gitu ya, untuk membuat supaya jangan diganggu lagi. Jadi bisa jadi itu memang jin atau setan yang bertugas untuk memelencengkan iman melalui menyerupai sebagai korban kecelakaan. Ya singkat cerita karena dapat kuliah gratis malam itu, Mas Tono dan Mas Tony pun mengaku kan memang bahwa mereka ini seringnya sholat bolong-bolong, apalagi kalau malam pulang nongkrong itu tidur, nggak sholat, nggak cuci muka dan sebagainya. Jadi intinya bahwa janganlah melakukan hal-hal yang sia-sia ya, apalagi mentertawakan makam atau menyalahkan orang yang meninggal tabrakan laka tunggal karena mabuk ya. Karena semua sudah ada porsinya, sudah ada petugasnya yang akan menghisap atau menghitung amal ibadah manusia masing-masing. Jadi jangan menggurui atau nyukur ke orang yang ketimpa kemalangan. Baik, demikian kisah untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum Intersek penuhi horor undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman atas dukungannya dalam berkembangnya channel ini. Mohon untuk di like, share, komen, dan subscribe. Intersek undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.